Assalamualaikum Ibu Atun. Waalaikumsalam Pak Dede. Gimana sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Oke. Sekarang nih kita kan punya waktu kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Kira-kira ada apa nih yang mau disampaikan ke saya gitu? Nah, ini Pak, pengen apa ya, kita berdiskusi deh sama Bapak deh gitu Iya. ya. Saya ada keresahan mengenai siswa-siswa saya. Murid saya itu kan kelas 6 ya Pak ya, sudah mulai masa puber begitu ya. Dan saya kan ngajar di kota Depok itu kan kota yang luas dan dengan pengaruh sosial media segala macamnya sangat pesat sekali, terutama tentang bahaya pornografi, narkoba. Nah, sampai murid saya itu sudah, kalau ini mas sudah sangat dekat sekali gitu ya. Mereka dapat dari internet mungkin atau dari pergaulan di sekitarnya. Ini buat saya sangat meresahkan sekali Pak. Nah, saya pengennya gimana ya Pak ya caranya agar saya bisa mengintegrasikan materi-materi ini, memberikan pemahaman materi-materi ini kepada anak-anak tentang bahaya narkoba dan pornografi kepada mereka. Karena kemarin di awal tahun ajaran tuh murid saya yang cewek ada yang ngerokok loh Pak gitu. Oh gitu. Oke, berarti ada kaitannya dengan kenakalan remaja kalau seperti itu ya Bu ya. Betul Pak. Nah kira-kira yang sudah dilakukan dari pihak dari Ibu sendiri apa? Kalau yang sudah saya lakukan, karena ternyata juga kemarin ketika sudah bedah rapot pendidikan itu Pak, itu terbaca Pak, rapot pendidikan saya, rapotnya merah itu di bagian narkoba gitu ya, pemahaman narkoba dan pornografi. Makanya saya bersama tim pengembang kurikulum sudah membahas bagaimana ya kira-kira upayanya. Selain saya memanggil anak yang bersangkutan yang ketakutan merokok dan miliki konten-konten yang kurang sopan lah begitu ya. Akhirnya kemarin itu ketika MPLS saya memasukkan materi itu tuh di MPLS gitu. Hanya saja memang durasinya mungkin sedikit ya Pak ya. Jadi saya rasa sih masih kurang sih itu. Baru itu sih Pak. Oh gitu ya, oke. Berarti sudah diterapkan di materi MPLS sebetulnya ya Bu ya? Iya. Tapi mungkin efeknya belum terlalu signifikan gitu. Kira-kira nih skala yang Ibu harapkan gitu, itu kira-kira berapa supaya ini tercapai gitu? Kayaknya kalau untuk skala saat ini sih saya masih ada di level 6 ya Pak ya, karena saya sudah memetakan anak-anak siapa aja yang mulai terpapar gitu, dari kelas berapa aja, kemudian sudah berusaha untuk mengantisipasi memasukkannya di dalam kurikulum, mengagendakannya dalam kegiatan MPLS, tapi saya rasa masih kurang. Saya sih pengennya 10 lah Pak gitu. Oh iya betul. Iya, karena karakter kan ya Pak ya, kenakalan remaja itu kan karakter ya Pak ya, nanti larinya dari narkoba pornografi pasti ke kenakalan-kenakalan yang lain, tawuran dan sebagainya, seperti itu. Betul. Berarti yang diharapkan itu skalanya di 10 gitu ya Bu, karena Ya. kalau udah masalah kenakalan remaja ini nggak bisa diganggu-gugat lagi gitu ya. Harusnya harus benar-benar gitu. Luar biasa. Indikatornya Bu ketika Ibu berharap di skala 10 gitu. Apa sih yang Ibu gambarkan, yang Ibu bayangkan itu bisa tercapai di kondisi skala 10 itu? Apa ya Pak ya, di skala 10 itu pastinya saya inginnya murid saya memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya narkoba dan pornografi ini, serta bukan hanya pemahaman secara teori, tapi mereka juga punya keterampilan, punya sikap bagaimana menolak atau mencegah agar dirinya tidak ikut-ikutan lah Pak, mungkin kayak gitu deh pengennya gitu. Bisa. Dan yang paling utama adalah saya mungkin nggak nerima aduan lagi gitu, ada anak yang rokok lah, ada yang anak
porno atau apalah gitu, atau ada body shaming atau bullying yang kental dengan ke arah-arah pornografi. Mungkin itu 10 kali ya Pak ya. Oh iya, jadi nggak ada lagi laporan-laporan gitu ya Bu, terkait dengan kasus-kasus dari siswa gitu. Nah tadi kan kita berbicara tentang tentang ketercapaian. Nah sekarang kira-kira nih kan tadi udah ada indikatornya. Terus menurut Ibu nih cara mencapai hal tersebut gimana? Sudah ada gambaran gitu atau gimana? Nah itu dia yang pengen saya obrolin sama Pak Dede teh. Gimana ya Pak gitu. Saya harus gimana ya gitu, menegur mah sudah, memasukkannya dalam materi MPLS sudah. Kira-kira teh apa ya Pak ya yang bisa saya lakukan, atau mungkin kalau di pembelajaran tuh seperti apa gitu ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Nah itu udah bagus nih tadi yang disampaikan, diterapkan di materi pembelajaran gitu ya. Gitu. Oh iya ya Pak ya. Jadi materi-materi narkoba, pornografi itu dimasukkan dalam pembelajaran ya Pak ya. Oh iya, baru terpikir oleh saya ya. Bisa Pak, mungkin nanti saya akan coba, saya akan merancang RPP-nya dengan kontennya isinya tentang bahaya narkoba gitu ya Pak ya. Bisa diselipkan. Itu bisa dilakukan. Oke deh. Sip deh Pak. Udah mulai kebaca ya, berarti ada gambarannya. Nanti akan dibuat RPP gitu ya, kalau RPP berdiferensiasi gitu ya. Iya betul Kira-kira Pak. Ketercapaiannya gitu, waktu yang akan Ibu buat itu kapan? Mulai membuat RPP. Buat RPP-nya berarti secepatnya nih Pak. Saya akan mengikuti alurnya mungkin minggu depan deh Pak. Minggu ini saya akan mempersiapkan RPP-nya untuk dilaksanakan dimulai di minggu depan. Dan sepertinya ini kan bukan hanya tentang pengetahuan ya Pak ya, tapi tentang sikap dan keterampilan yang kayaknya nggak bisa saya capai hanya dengan 1-2 kali pembelajaran. Kayaknya harus berkali-kali ya Pak ya, biar anaknya memang benar-benar memiliki kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mungkin gitu ya Pak ya. Nah berarti kan harus berkali-kali gitu ya. Nah kira-kira Bu, kalau misalkan berkali-kali kan perlu nggak nih gitu ada support dari yang lain gitu kan, atau misalkan untuk membantu di bagian-bagian tertentu, kira-kira ada arah ke sana nggak? Iya ya, pasti saya butuh bantuan nih Pak nih. Karena kan kadang kita suka gini ya, kayak buntu lah kalau lagi mikir buat RPP atau apa gitu ya memasukkannya. Mungkin saya nanti akan butuh bantuan dari teman-teman sejawat saya, bagaimana membuat RPP berdiferensiasi dengan konten bahaya narkoba ini, serta pastinya untuk membantu saya mengobservasi dari apa yang sudah saya kerjakan tadi itu efektif atau tidak. Saya butuh bantuan kepala sekolah mungkin ya Pak ya, mendampingi saya kali ya Pak. Iya betul, itu bisa dilakukan nanti di sekolah, kita bicara dengan kepala sekolah. Ya mungkin dari tadi pembahasan kita terkait dengan tadi Ibu ada permasalahan itu di awal, selanjutnya kita coba bedah bersama dan alhamdulillah ketemu jalan keluarnya. Dan kebetulan waktunya juga tadi kita sepakat 15, sekarang udah habis gitu ya Bu ya. Iya nggak kerasa ya Pak. Lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke deh. Cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih Pak Dede atas pencerahannya.